فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat inayah dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam sebuah majelis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan tujuan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan, atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi kepada Khalik. Ikhlas adalah diterimanya amal soleh yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dan memerintahkan kita dalam firman-Nya, dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama kepadanya, lagi bersikap lurus. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Abu Umamah meriwayatkan seseorang telah menemui Rasulullah SAW dan bertanya, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan pahala? Rasulullah SAW menjawab, tidak mendapatkan apa-apa. Orang tadi mengulangi pertanyaannya 3 kali, dan Rasulullah SAW pun telah menjawab, tidak mendapatkan apa-apa. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharap wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada waktu Haji Wada, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerahkan orang yang mendengar kata-kataku lalu menjaganya. Betapa banyak orang membawa pemahaman tetapi ia sendiri tidak paham. 3 hal yang seorang mukmin tidak akan dengki terhadapnya: mengikhlaskan amal kepada Allah, memberikan loyalitas kepada para pemimpin kaum muslimin, dan selalu bergabung dengan jamaah mereka. Hadis riwayat Al-Bazar. Maksudnya, ketiga hal di atas dapat memperbaiki hati. Barang siapa menjadikan ketiganya sebagai akhlak, pasti hatinya akan bersih dari khianat, kerusakan, dan kejahatan. Seorang hamba hanya akan selamat dari godaan setan dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengungkapkan pernyataan iblis dalam surat As-Sadd ayat 83. Artinya, kecuali hamba-hambamu yang selalu ikhlas. Diriwayatkan seorang yang soleh berkata kepada dirinya sendiri, wahai diri, ikhlaslah, maka kamu akan selamat.
Apabila suatu amal telah tercampuri oleh harapan-harapan duniawi yang disenangi oleh diri dan hati manusia, sedikit atau banyak, maka sungguh kejernihan amal itu telah tercemari dan hilang pula lah keikhlasannya. Padahal kebanyakan manusia terlena dalam harapan-harapannya dan juga syahwatnya. Hampir tidak ada suatu amalan atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang bila benar-benar bersih dari harapan-harapan yang sebenarnya tidak berharga ini. Itulah sebabnya ada pepatah, barang siapa yang sesaat dari umurnya telah dengan ikhlas hanya mengharap wajah Allah, pastilah ia akan selamat. Ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kotoran sedikit atau banyak, sehingga tujuan dari taqarrub benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Hal ini hanya akan datang dari seseorang yang mencintai Allah dan menggantungkan seluruh harapannya di akhirat, yang tidak tersisa tempat di hatinya untuk mencintai dunia. Bila ia makan, minum, ataupun membuang hajat, semuanya dikerjakan dengan ikhlas dan dengan niat yang benar. Adapun siapa yang tidak demikian, sesungguhnya pintu ikhlas tertutup rapat darinya, kecuali sedikit saja. Seseorang yang dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat, pasti seluruh aktivitas hariannya merupakan cerminan dari cita-citanya, sehingga keseluruhannya dilakukan dengan ikhlas. Begitu juga dengan orang yang telah dikalahkan dengan gemerlap dunia, derajat, pangkat, dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh aktivitasnya pun merupakan cerminan dari harapan-harapannya. Tidak ada sholat, puasa, atau ibadah lain yang dikerjakan dengan ikhlas. Resep untuk ikhlas adalah memupus kesenangan-kesenangan hawa nafsu, ketamakan terhadap dunia, dan mengusahakan agar hati selalu terfokus kepada akhirat. Hal ini sangat memudahkan seseorang untuk menggapai keikhlasan. Banyak orang yang berpayah-payah untuk beramal menyangka bahwa ia melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ia telah tertipu. Hal ini karena ia tidak mampu memperhatikan perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan. Sebagaimana dikisahkan, ada seorang yang selalu menunaikan sholat di shaf pertama. Suatu ketika ia terlambat dan sholatlah ia di shaf kedua. Lalu ia diliputi rasa malu karena dilihat oleh orang banyak. Maka tahulah ia bahwa ketenangan hatinya dalam melaksanakan sholat di shaf pertama selama ini disebabkan oleh pandangan orang-orang kepadanya. Inilah satu contoh betapa sedikit amal yang dikerjakan dengan ikhlas, betapa sedikit orang yang menyadarinya, kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang lalai darinya, mereka telah mendapat kebaikan-kebaikan, mereka telah berubah menjadi keburukan pada hari kiamat. Tentang mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 7 hingga ayat 8. Dan pada hari kiamat jelaslah bagi mereka dari Allah apa-apa yang belum pernah mereka perkirakan, dan jelaslah bagi mereka keburukan dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Katakanlah, maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalan mereka, yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka di dunia, sedangkan mereka menyangka telah mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Kahfi ayat 103. Berikut beberapa yang asar tentang ikhlas. Yakub berkata, orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ayub berkata, bagi para aktivis, mengikhlaskan niat jauh lebih sulit daripada melakukan aktivitas. Sebagian ulama berkata, ikhlas sesaat berarti keselamatan abadi, tetapi ikhlas itu sulit sekali. Adapun ikhlas adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dari keduanya, yaitu syirik dan riya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam agamanya yang lurus dan beramal dengan ikhlas untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون